Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKB. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian HP untuk penyusunan daftar pilih ya teman-teman. Ini di A1 DP2. Pada A1 DP2 ini menyerahkan identitas. Saya kira kawan kita paham ya, nama pengawal, jabatan, namanya adalah Joko, kemudian jabatan PKD, misalnya kampung apa, macam kelurahan apa, nama kabupaten, selanjutnya akan masuk pada sheet berikutnya teman-teman. Sheet berikutnya ini yang kita adalah jumlah pemilih yang menjadi fokus. Nah, ini diperhatikan teman-teman SKD, jumlah pemilih yang menjadi fokus pengawasan. Misalnya di kampung A, ya misalnya di kampung A terdapat 2 TPS, misalnya TPS 1 jumlah pemilih di TPS 1 ini ada berapa ini? Ini berdasarkan data formulir daftar pilih yang digunakan sebagai bahan coklit oleh Pantarli di masing-masing TPS. Jadi data turun dari KPU daftar pilih itu berapa jumlahnya? Hanya 350. Ini bahan coklit ini ya. Jadi 350. Kemudian jumlah pemilih yang dicoklit, yang belum dicoklit ini ya, maaf, yang belum dicoklit ada berapa ini teman-teman? Kalau misalnya enggak ada, sudah tercoklit semua ya diisi aja straight atau kosong. Kemudian pada kolom jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk ke dalam daftar pilih, ini diisi dengan jumlah PNS seluruh kode ya, jumlah PNS seluruh kode itu. Di kode PNS itu ada kode 1 sampai dengan 8. Jadi jumlah PNS ini adalah jumlah PNS seluruh kode 1 meninggal, 2 ganda, 3 bawah umur, 4 sudah domisili dan seterusnya sampai kode 8. Ini dimasukkan semua secara keseluruhan jumlah PNS-nya teman-teman. Kemudian pada kolom selanjutnya ini jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini tidak masuk ke dalam jumlah pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk ke dalam daftar pilih, diisi dengan jumlah pemilih baru ya, jumlah pemilih baru keseluruhan ya. Total jumlah pemilih baru ya. Total jumlah pemilih baru ada berapa? Ini kan di situ. Kemudian di sini ada seluruh kode PNS ya, seluruh kode PNS ini harus dimasukkan di sini. Nah, jangan ada PNS yang nggak masuk di kolom perhitungan itu ya. Kemudian ini ada tetap saja ini disabilitas ya, disabilitas ini ada berapa di sini
nanti di situ keterangan rincian identitas. Kemudian selanjutnya ada pemilih yang dicoklit berdasarkan di luar KTP, ya, yang bukan KTPL, misalnya berdasarkan KK, biodata atau IKD, maka ada berapa ditulis di sini jumlahnya. Pemilih yang dicoklit tidak berdasarkan KTP, tetapi menggunakan KK, biodata atau IKD, maka jumlahnya di sini juga ada. Kemudian jumlah pemilih yang elemen data pemilih bermasalah atau tidak lengkap, ini diisi dengan total pemilih ubah data, ya. Di TPS itu kan ada pemilih yang ubah data. Elemen ubah data itu adalah pemilih yang mengalami perubahan pada salah satu elemen data kependudukannya, maka dia ditulis di sini berapa nih ada pemilih ubah data di TPS bersangkutan, maka dibuat jumlahnya di sini, ya. Kemudian ini yang TPS-nya jauh dari rumah, kalau ada dibuat di sini angkanya dimasukkan di sini. Kemudian di sini pemilih yang berbeda tempatnya antara misalnya anak dengan bapak dengan kepala keluarga itu beda TPS. Kalau anak masuk di sini, tetapi pada set 2 ini yang terpenting adalah jumlah pemilih dalam TPS. Ini adalah data sebelum dicoklit, ya, data turun dari KPU berapa, ada 40 tulis di sini jumlah pemilih di dalam TPS. Kemudian jumlah PNS secara keseluruhan ada berapa, tulis angkanya di kolom ini. Kemudian jumlah total pemilih baru ada berapa, ditulis di sini. Kemudian disabilitas di sini, ya. Ini yang dicoklit bukan menggunakan KTP, tapi di luar KTP, ya, ditulis di sini. Kemudian ini pemilih yang ubah data, ini yang penting harus diisi, misalnya di dalam kamu tersebut terdapat keluar TPS, maka jika terdapat keluar TPS, maka misalnya, ya, di sini jadi ini seperti ini, gitu. Keterangannya seperti yang di atas tadi, berapa jumlah pemilih di TPS berdasarkan formulir adat terpilih, dan berapa PNS seluruhnya, baik yang meninggal, sudah domisili, menjadi TNI, menjadi Polri, atau TPS tidak sesuai, bukan penduduk setempat, ada TPS tidak sesuai, semuanya ada di sini, ya. Kemudian pemilih baru juga begitu, ya, cara mengisinya. Jangan sampai salah, teman-teman, karena kalau angka yang diisikan di sini tidak sesuai rujukan angkanya dengan yang dimaksudkan, maka nanti tidak akan ketemu kita mendeteksi pemilih aktifnya, ya. Kemudian pada sheet selanjutnya itu ada jumlah pemilih PNS khusus yang PNS. Nah, pada kolom ini tadi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk dalam daftar pilih seluruhnya ada berapa, jumlahnya di sini. Kemudian di berikutnya ada rinciannya nih, jumlah pemilih di PNS tadi misalnya 350, jumlah PNS meninggal misalnya ada 8, tambah nggak ada, kemudian di bawah umur juga tidak ada, jumlah domisili di luar ada 10, warga negara asing tidak ada, menjadi TNI satu, menjadi Polri satu. Kemudian jumlah pemilih yang bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai. Alamat tidak sesuai ini kalau di TPS itu biasanya untuk mengembalikan warga yang salah TPS, maka dia diberi kode 8 dengan keterangan ini bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai. Biasanya setiap TPS itu ada 1, 2 atau beberapa orang yang penempatan TPS-nya salah, kemudian dikembalikan dengan kode 8. Dan seperti itu, teman-teman, maka diisi
hampir semua TPS harusnya ada, karena nggak mungkin pemetaan awal itu langsung datanya sempurna ya, pasti ada yang masih kececer, maka dia yang salah tempat TPS itu dikembalikan dengan kode 8. Biasanya seperti itu namanya. Di kolom ini harusnya ada isinya ya teman-teman. Nah, jumlah ganda ini jangan sampai salah ya. Berapa meninggal, berapa ganda, bawa umur, pindah domisili, sampai dengan ini jumlah harus akurat. Itu yang perlu jadi catatan teman-teman. Begitu juga di TPS berikutnya juga ada juga diisi teman-teman. Juga ada diisi. Misalnya ada 2 TPS juga diisi kemarin. Jadi nanti ketahuan jumlah meninggal totalnya ada 16, kemudian pindah domisili ada 20, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian pada sheet berikutnya 3.1 ini rincian by name pemilih yang meninggal. Ini by name ini harus sesuai dengan yang dilaporkan pada rekap ini. Di sini teman-teman memilih angka meninggalnya ada 18 atau 16 ya kan, TPS 18, TPS 28 misalnya, maka di sini juga harus ada 16 nama by name by address pemilih yang meninggal tadi, yang sekarang meninggal atau pada satu ya. Kemudian pada 7.2 ini ganda, jika ada pemilih ganda masukkan di sini maka yang ganda. Kemudian di bawah umur atau kode 3 jika ada masukkan di sini. Kemudian pindah domisili keluar tadi ada ya, di depan itu ada 20 nih. Nah, di poin 3 ini juga maka yang pindah domisili keluar ini rinciannya timingnya ya. Kemudian yang WNA ini jarang ada ya, kalau ada dimasukkan di sini rincian timingnya. Kemudian yang berstatus TNI ya, yang PNS karena yang bersangkutan menjadi TNI ada, misalnya tadi ada 1 di depan, di sini ada isi timingnya. Kemudian yang menjadi Polri, yang menjadi Polri juga ada, masukkan di sini juga ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya yang alamat tidak sesuai. Ini adalah rincian, isinya adalah rincian pemilih yang dikembalikan TPS-nya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini ada rincian pemilih yang dikembalikan TPS-nya. Misalnya si A itu warga dusun 1, kemudian ditaruh di TPS 4 yang seharusnya ditaruh di TPS 1, maka dia dikembalikan. Jadi yang di TPS salah tadi dia di-TNI-kan dengan kode 8 atau pemilik bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai. Di sini idealnya ada sama kayak di depan tadi. Ini harus jumlah misalnya di sini ada 50 orang, maka di sini juga jumlahnya harus ada 50 orang timing rinciannya. Begitu ya teman-teman. Kemudian di poin 4 ini penting teman-teman, nggak boleh diabaikan juga. AKP itu dibuat ini karena begitu. Jadi ya mungkin dikosongin begitu saja teman-teman. Jadi ini ada poin 4 ini data pengeluaran buat sendiri yang melihat tapi tidak masuk ke dalam daftar ini. Nah, kalau di depan tadi ada ya pemilih baru, itu teman-teman rincian dari pemilih baru itu apa saja. Ini TPS 1 jumlah 350 pemilih sebelum dicopot, kemudian yang pemilih baru karena sudah masuk usia 17 tahun pada saat 27 November nanti itu ada berapa nih pemilih barunya, misalnya ada 15. Kemudian pemilih yang belum 17 tapi sudah kawin, sudah punya kakak, punya KTP, belum 17 tahun dia kemudian punya hak pilih, ada berapa, misalnya ada 20 misalnya. Kemudian pemilih yang ini maksudnya ini yang beralih status, ini yang pensiun ya, yang pensiun dari TNI misalnya ada 1. Kemudian pensiun dari polisi atau Polri misalnya ada 1. Kemudian ada
pindah domisili masuk ke kampung kita misalnya, sudah resmi, sudah punya KTP, sudah rekaman, maka ada berapa nih pemilih pindah masuk ke kampung kita, misalnya ada 5, terus 5. Jadi total pemilih baru ini di kampung kita itu ada misalnya dari sini rincian pemilih baru ini ada di ini ya, dari sini itu ada 42 itu ya, ini yang misalnya 42 pemilih baru, nanti ketahuan. Jadi begitu ya, nanti di sini ada jumlah total di bawah ya, gitu teman-teman. Selanjutnya ini rincian bayangannya pemilih yang sudah 17 tahun tapi belum masuk PPRI itu masuk pemilih baru tuh. Kemudian yang belum 17 tapi sudah kawin, bayangannya masuk. Kemudian yang berstatus pensiunan TNI, ya pensiun itu pensiun Polri, itu pindah domisili masuk, ada semua gitu ya. Kemudian di poin 5 ini rekap disabilitas fisik, intelektual, mental, sensori, bicara, umum, dan netra. Ini rekapnya saja, rinciannya ada di poin berikutnya nih, dengan kode disabilitas, terus nantinya ada di bawah ini. Ini putih di bawah ini, kemudian di sini ini dalamnya jumlahnya harus sesuai dengan rekap yang di depan ini, itu ya teman-teman. Kemudian di poin 6 ini juga wajib diisi teman-teman, wajib diisi. Ini kan ada nih berapa pemilih ya teman-teman, ada berapa pemilih di sini, ada misalnya di TPS 1 ini ada para pemilih yang dicoklit berdasarkan KTP ada berapa, 350 misalnya, yang dicoklit berdasarkan KK ada 25 misalnya, yang dicoklit berdasarkan biodata ada 5, kemudian yang dicoklit berdasarkan IKD ada 20, maka totalnya adalah 400 misalnya. Jadi coklit pemilih itu dasar utamanya adalah KTPL teman-teman. Jika tidak memiliki KTPL tapi memenuhi syarat belum memiliki KTPL maka dicoklit berdasarkan KK. Jika KK juga tidak ada maka dicoklit berdasarkan biodata. Jika biodata juga tidak ada, misalnya adanya IKD maka dicoklit berdasarkan IKD. Rincian ini harus sama dengan jumlah pemilih TPS ini tetap sebelum dicoklit teman-teman. Jumlah ini 12 sesuai daftar pilih. Untuk pemilih aktif itu nanti ada lembar tersendiri ya. Ini TPS 2 juga begitu ya, misalnya hanya berdasarkan KTP dan KK. Ini jumlahnya kan aktif sama ini gitu ya. Kemudian yang dicoklit berdasarkan KK ada berapa tadi, misalnya ada 25 sama 50, berarti ada 75. Di sini harus ada 75 ini yang dicoklit berdasarkan KK. Kemudian yang dicoklit berdasarkan biodata di sini tadi ada berapa, di sini tadi ada 5, maka di sini juga harus ada 5. Nah ini ya. Kemudian yang di sini berdasarkan IKD di ada berapa, ini kita 20, maka di sini juga ada 20 kali ini. Jadi begitu teman-teman. Jadi lembar A1 ini tidak kemudian banyak yang dikosongkan ya, karena ini dibuat ini punya maksud tertentu.
dalam rangka pengawasan semua. Ini kalau saat ini maka akan terganggu sistem pengawasan di jajaran Panwaslu. Saya ulas kembali yang di depan ini jumlah pemilih sebelum diketik. Ini jumlah transaksi keseluruhan, jumlah pemilih baru. Ini kita bisa menggunakan dokumen di luar KTP, ubah data, surat ya, supaya apa? Supaya jajaran pengawas di atas PKD misalnya Panwascam itu rupanya juga menjadi akurat itu teman-teman ya. Harus butuh ketelitian untuk mengisi ini, butuh ketelitian lagi ya. Kalau ada hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan teman-teman ya. Jadi ini adalah poin-poin penting ya, poin 2, 3, kemudian rincian ini yang ada penting. Silakan nanti ditonton sampai habis, kemudian disimak dan dikerjakan. Harapan saya AKP dikerjakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga jajaran pengawas di atasnya itu merekap data yang tepat dan akurat pula. Sehingga dalam rangka mengamankan ini juga betul-betul datanya itu bisa menjaga kualitas data yang dilakukan oleh TPS dan di atasnya ya, dalam rangka pemutakhiran dan penyusunan data. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.